Shalom, kita berjumpa lagi dengan kasih setia Tuhan. Saya membaca Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ternyata di Alkitab sudah dituliskan sebenarnya bagi seorang perempuan itu susah untuk melupakan. Kayaknya seperti tidak bisa melupakan anak yang dilahirkannya. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun dia melupakannya, Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Betapa ajaibnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Efesus berkata Rasul Paulus, kasih Tuhan itu luas, lebih luas dari samudra, lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan. Ini terbukti sekalipun seorang ibu itu melupakan anak kandungnya, tetapi Tuhan tidak melupakan engkau. Bahkan dikatakan Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Ketika kita sadar akan hal ini, ada efeknya. Satu, ini akan membuat saudara dan saya hidup lebih daripada pemenang. Tidak akan menyerah dengan keadaan karena kita sadar bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada persoalan, lebih besar daripada kelemahan, lebih besar daripada semua yang kita hadapi. Itu kasih Tuhan. Yang kedua, itu akan membuat saudara dan saya menyingkir dari dosa. Karena apa? Sadari akan kasih Tuhan. Kenapa sih orang jatuh dalam dosa? Karena dia lupa akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu terlalu besar. Kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa meraihnya. Kita lupa, kita kepleset, kita mengambil keputusan untuk berdosa. Ketika kita sadar akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak tertandingi, seseorang yang mencintai dan mengasihi, maka dia tidak akan menyakiti pribadi yang dia cintai dan kasihi. Itu sudah hukum cinta, saudaraku. Demikian juga Tuhan tidak akan menyakiti saudara dan saya karena Dia mencintai kita. Tapi buktinya Bu Ella, kok Tuhan tega saya hidup kayak gini? Itu bukan Tuhan tega. Bahkan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya ketika kita harus hidup sangkal diri pikul salib. Dan kita menderita sekarang ini. Untuk apa? Kita diselamatkan dari pencobaan. Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Menyelamatkan kita dari neraka. Menyelamatkan kita dari setan. Makanya Tuhan kasih pagar kepada kita. Tidak enak bagi daging kita. Tetapi Dia mengasihi kita. Ibrani berkata disiplin itu ketika diberikan mendatangkan duka cita. Tetapi Dia mengubahkan karakter kita. Kita didisiplin karena kita anak. Kalau kita salah, kita tidak didisiplin. Saudara seharusnya bertanya, apakah engkau anak beneran atau anak gampang? Ibrani menuliskan hal itu. Jadi kalau engkau sekarang ini merasa dirimu sendiri, ketahuilah Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Kasihnya terlalu besar. Kalau kasihnya besar, maka saya yakin saudara tidak akan tega menyakiti Dia. Saya akan berdoa supaya saudara benar-benar memahami hal ini. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menerjemahkan ini dalam hidup kami para pendengar. Kasih-Mu yang begitu besar. Roh Kudus tolong terjemahkan kepada kami para pendengar. Sehingga benar-benar kami dilingkupi dengan kasih Allah. Dan kami tidak akan mengizinkan dosa itu terjadi. Kami tidak akan menyakitkan hati Tuhan. Karena kami sudah dikasihi lebih dulu. Tolong terjemahkan ini kepada kami. Supaya benar-benar kami menikmati kasih-Mu yang tidak ada duanya di alam semesta ini. Bahkan Engkau melukis kami di telapak kanan-Mu. Bahkan kalau ibu kami melupakan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Itulah sebabnya kasih yang kami dapatkan daripada-Mu itu mengubahkan, memulihkan, menyelamatkan, menolong kami, membawa kami hidup lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau sedang bekerja. Amin. Sampai jumpa. Selamat menikmati dan merenungkan kasih Allah.